Berikutnya adalah soal B3. Sirkuit LC berosilasi pada frekuensi 10,4 kHz. A. Jika kapasitansinya 340 mikrofarad, berapakah induktansinya? Kemudian pertanyaan B, jika arus maksimum adalah 7,2 mA, berapakah energi total dalam rangkaian? Kemudian C, berapakah muatan maksimum kapasitor? Oke. Rangkaian LC itu seperti ini. Ini ada sebuah induktor, kemudian dihubungkan dengan kapasitor. Misal kapasitor pada awalnya memiliki muatan tertentu, kemudian dihubungkan ke induktor sehingga di sini jadi ada arus. Dan kalau kita coba gunakan hukum Kirchhoff, maka kita akan dapatkan persamaan tegangan di induktor, yaitu L dI dt, dengan I adalah arus yang mengalir pada rangkaian, ditambah tegangan di kapasitor. Tegangan di kapasitor adalah Q per C sama dengan 0. Ini dari hukum Kirchhoff. Nah, ingat bahwa I itu sendiri adalah dQ dt, sehingga adik-adik bisa tuliskan persamaan ini menjadi L turunan kedua Q terhadap T plus Q per C sama dengan 0. Atau kalau kedua ruas saya bagi dengan L, maka kita peroleh ini turunan kedua Q terhadap T plus Q per LC sama dengan 0. Nah, ini adalah sebuah persamaan, dan kalau adik-adik ingat, persamaan ini mirip dengan persamaan yang adik-adik udah pernah pelajari, yaitu ini mirip dengan kasus osilasi harmonik sederhana. Kasusnya seperti apa? Di semester sebelumnya adik-adik udah pernah pelajari, misal kayak begini. Ini pegas, salah satu ujungnya terikat, salah satu ujung bebasnya dihubungkan ke sebuah massa M. Pegas ini punya konstanta pegas K, lantai licin. Kemudian adik-adik beri simpangan X awal untuk balok ini, kemudian adik-adik lepas, maka balok ini akan bergerak osilasi. Kalau adik-adik gunakan hukum Newton kedua, maka sigma F pada arah X itu sama dengan massa dikali turunan kedua posisi X terhadap waktu, dan satu-satunya gaya yang bekerja di benda ini pada arah horizontal itu hanya gaya pemulih, yaitu gaya pegas negatif Kx. Nah, dari sini kemudian adik-adik bisa tulis kalau begitu turunan kedua X terhadap waktu plus K per M X sama dengan 0. Dan adik-adik pernah pelajari bahwa X itu diberikan oleh simpangan maksimum, yaitu simpangan awal yang kita berikan, cos omega T plus sebuah konstanta fasa, dengan omega itu sama dengan akar K per M. Oke. Nah, kalau kita lihat dua persamaan ini mirip. Nah, dari sini adik-adik bisa tebak solusi dari persamaan ini itu adalah Q sebagai fungsi T sama dengan Q0 atau Q maksimum cos omega T plus V, tapi omeganya sekarang adalah seper akar LC. Oke. Nah, omega sendiri itu adalah 2πf seper akar LC, sehingga dari sini kita bisa jawab pertanyaan A, kalau begitu L itu sama dengan seper 2πf kuadrat dikali C.
Nah, F diketahui di soal 10,4 kali 10 pangkat 3 Hz, kemudian kapasitansi 340 kali 10 pangkat min 6 Farad, sehingga adik-adik bisa dapat induktansi L. Kemudian pertanyaan B, jika arus maksimum adalah 7,2 mA, berapakah energi total dalam rangkaian? Oke. Karena kita udah peroleh Q, maka I sebagai fungsi waktu itu bisa kita tentukan melalui hubungan berikut. I sama dengan dq dt, maka adik-adik dapat negatif Q0 omega sin omega t plus sebuah konstanta fasa. Nah, Imax-nya, amplitude dari osilasi arus, itu adalah yang ini. Jadi Imax itu sama dengan Q0 omega. Ingat Q0 ini itu adalah Q maksimum yang diberikan pada kapasitor ketika T sama dengan 0. Jadi supaya arus muncul di sini, maka di awal salah satu dari instrumen ini harus punya energi terlebih dahulu untuk menyalurkan energi ke seluruh bagian rangkaian. Nah, paling gampang untuk dibayangkan adalah pada awalnya di kapasitor ini sudah terisi muatan sebesar Q0. Kemudian dihubungkan dengan induktor, maka Q0 ini akan didistribusi ke seluruh bagian rangkaian. Tapi induktor itu akan merespon perubahan arus gara-gara Q dari kapasitor mulai disalurkan. Nah, sehingga muatan di rangkaian dan arus tentunya itu akan osilasi. Nah, dari sini kemudian berikutnya adik-adik bisa tentukan kalau begitu energi total dalam rangkaian berapa. Nah, kalau kita berikan pada awal rangkaian ini disambungkan, kapasitor memiliki Q0, maka di T sama dengan 0, komponen yang punya rangkaian itu hanyalah kapasitor, dan kita bisa hitung energi di kapasitor, yaitu energi elektrik, dan dia diberikan oleh Qmax per 2 dikali C. Nah, Qmax ini sendiri adalah Q awal yang diberikan di kapasitor. Jadi kita bisa tuliskan ini sebagai Q0. Nah, kemudian sebagian energinya akan dia salurkan ke induktor, oleh induktor dikonversi energinya menjadi energi magnetik. Jadi kalau adik-adik selidiki, sebenarnya energi yang ada di kapasitor seiring waktu, ini misalkan energi, maka energi dari kapasitor itu di awal ada nilai, kemudian, ini kurang kuadrat, kemudian energi dari kapasitor itu akan begini, turun, sebagian disalurkan ke induktor, kemudian oleh induktor semuanya diubah menjadi energi magnetik, setelah itu ditransferkan kembali ke kapasitor, dan seterusnya begitu terus. Jadi yang terjadi adalah osilasi. Karena Q ini sebagai fungsi waktu, itu adalah fungsi yang sinusoidal, gitu kira-kira. Nah, di saat yang sama, adik-adik bisa perhatikan bahwa pada awalnya karena yang punya energi adalah kapasitor, kemudian seiring waktu dia salurkan ke induktor, maka energi di induktor naik, kemudian berosilasi, nah sepanjang waktu seperti ini. Nah, jadi yang merah itu adalah energi di induktor sebagai fungsi waktu, sementara yang biru itu adalah energi di kapasitor sebagai fungsi waktu. Nah, sehingga
eh, ketika energi di kapasitor 0, maka energi di induktor itu akan maksimum. Dan nilainya akan sama dengan energi di kapasitor pada saat T sama dengan 0. Jadi kita bisa bilang juga bahwa energi di kapasitor pada saat T sama dengan 0 itu juga adalah energi maksimum yang bisa dimiliki oleh rangkaian, dan dia bisa sama dengan energi maksimum yang ada di induktor di saat ketika energi di kapasitor sedang 0. Energi maksimum di induktor tersimpannya dalam medan magnet itu bisa kita hitung melalui setengah L dikali I kuadrat, tapi sekarang I-nya adalah I maksimum yang bisa terjadi di induktor. Nah, ini bisa kita hitung. I max-nya diketahui, jadi adik-adik bisa hitung ini dari setengah L Q0 omega kuadrat. Nah, tapi di soal ini untuk menjawab bagian B, I max-nya udah diketahui, yaitu 7,2 mA. Jadi sebenarnya bisa kita langsung substitusikan ke sini 7,2 mA. Gitu kira-kira. Nah, dari sini kita dapat yang B. Kemudian terakhir yang C, berapa muatan maksimum di kapasitor. Ingat, karena energi di masing-masing komponen itu berosilasi. Saat energi magnetik maksimum, energi elektrik 0, kemudian ketika energi elektrik di kapasitor maksimum, energi magnetik di induktor 0. Maka saya bisa bilang kalau begitu UE max itu sama dengan UB max yang barusan kita hitung. Jadi maksimum energi di kapasitor itu sama dengan maksimum energi di induktor. Hanya mereka tercapai di saat yang berbeda. Yang satu maksimum, yang satu nol, yang lain lagi maksimum, yang satunya nol. Gitu kira-kira. Secara bergantian, secara periodik. Nah, maka UE max ini adalah Q max kuadrat per 2C, dan ini sama dengan UB max yang tadi sudah kita hitung. Sehingga adik-adik bisa hitung Q max dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan 2C, sehingga adik-adik akan dapat kalau begitu Q max, kita tulis langsung di sini, Q max itu sama dengan akar 2C dikali dengan UB max yang sudah kita hitung sebelumnya.